Halo, selamat siang. Saya Gaby dari Ayoma. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial sekali di studio Ayoma, yaitu Dr. Adrian Setiaji. Tanpa berpanjang lebar, mari kita berkenalan langsung dengan beliau. Selamat siang, Halo. Dr. Adrian. Selamat siang, Gaby. Selamat siang, teman-teman Ayoma semua ya. Ya. Oke, jadi mungkin perkenalan dulu. Aku dengan Dr. Adrian Setiaji. Kalau di Instagram, Dr. Medok. Soalnya memang medok nih aslinya. Dan kalau kesibukan sendiri, aku memang sekarang ini sedang kuliah dokter spesialis. Jurusannya kedokteran fisik dan rehabilitasi. Selain itu juga aku sebagai health content creator juga yang aku rutin share-share tentang video-video untuk tips-tips kesehatan, exercise, stretching di IG, di TikTok atau di YouTube. Aku follow IG-nya karena kebetulan aku juga lagi mulai aktif untuk olahraga dan I found bahwa kontennya Dr. Adrian sangat membantu untuk stretching gitu. That's why aku senang sekali hari ini Dr. Adrian bisa gabung di studio Ayoma. Sama-sama, thank you. Tapi hari ini kita berbicara bukan topik tentang stretching atau exercise. Hari ini kita banyak akan berbicara mengenai vitamin dan mineral dan snack atau makanan ringan di Indonesia. Nggak apa-apa ya dokter? Nggak apa-apa. Dokter Adrian, kan kalau selama ini ya, kalau aku tuh jujur, biasanya yang namanya makan tuh asal kenyang. Yang gampang, yang kenyang, yang enak gitu kan. Nah, 1,5 tahun pandemi ini membuat aku banyak belajar tentang kesehatan. Tiba-tiba mendengar kata yang namanya vitamin dan mineral gitu. Boleh nggak sih jelaskan apa itu vitamin dan mineral? Apa manfaatnya untuk kesehatan kita gitu? Dan kalau seandainya misalnya vitamin mineral ini ternyata tidak tercukupi, apa efeknya untuk kesehatan kita sendiri? Oke, ya. Ini memang menarik banget nih, ya. Jadi tadi yang kayak Gaby sampaikan, kita kan biasanya makan tuh sekedar kenyang. Ini memang PR kita semua sih, orang Indonesia. Kita kalau makan tuh yang ngejarnya udahlah cepet, yang penting kenyang. Dan enak. Dan enak, betul, itu dia. Nah, terus memang sebetulnya ya kalau aku bilang sih sorry to say ya, di pandemi ini ya memang mungkin itu hal positif yang bisa kita ambil, di mana memang kesadaran untuk gaya hidup sehat itu kan orang kan jadi lebih aware, ya orang jadi lebih merhatiin entah itu dari makanan, dari prokesnya, dari exercise-nya ya. Nah di sini memang yang terutama kita bahas ini tentang vitamin dan mineral. Ini memang komponen yang termasuk komponen kunci dalam kita itu membentuk daya tahan tubuh, terutama selama pandemi ini. Ya, nah, kalau kita bicarain tentang nutrisi itu secara umum ada dua, makro and mikronutrien. Ya, kalau makronutrien itu yang biasanya kayak karbohidrat, protein, lemak itu makronutrien. Kalau yang mikronutrien itu vitamin dan mineral. Nah, kebanyakan kalau kita itu kan makan cepet-cepetan, yang penting enak, cepet kenyang. Nah, itu kebanyakan makronutrien. Entah karbohidratnya, entah proteinnya, entah lemaknya, kadang cuma karbohidrat doang, mungkin kayak nasi goreng, mungkin atau lemak doang, ya. Nah itu dia, karena itu kita perlu banget kita tetap memenuhi kebutuhan vitamin mineral. Nah kebutuhan vitamin mineral itu sebenarnya dari mana? Sebetulnya sih kalau dari kecil makanan 4 sehat 5 sempurna itu udah mencakupi, ya ada buah dan sayur. Ya intinya buah dan sayur tuh kandungan utama dari vitamin dan mineral, ya. Tapi sebetulnya kayak beberapa daging, ya beberapa protein itu juga tetap ada tuh kandungan vitamin mineralnya. Cuma memang dominannya itu di buah dan sayur, ya karena itu yang sekarang itu penting banget. Nah, kalau tadi bicara juga sebetulnya itu perannya apa dan apa sih bahayanya kalau kekurangan, ya. Vitamin dan mineral itu kan vitamin itu kan macam-macam ya, dari vitamin A, B, C, D, E, K. Mineral juga banyak banget dari zat besi, kalsium, magnesium dan lain-lain, seng. Nah, memang punya fungsi spesifik masing-masing. Ya, tapi secara umum tujuannya itu pertama untuk membantu ningkatin immunity kita. Yang kedua memperlancar metabolisme. Ya, metabolisme tubuh, fungsi-fungsi organ itu bakal bekerja secara optimal, secara bagus itu dengan adanya vitamin dan mineral. Karena itu tadi berkaitan dengan pertanyaan Gaby juga, kalau misalnya kekurangan, dampaknya apa? Nah, dampaknya yang paling umum karena kalau kurang berarti immunity kita turun. Kita lebih gampang sakit. Ya kan? Kemudian metabolisme kita turun, kita juga lebih gampang sakit dan juga efek-efek gejala-gejala yang bisa kita rasain itu mungkin kita lebih gampang capek, kita lebih lemes, kadang tuh kesehatan kulit juga nggak
kurang fresh, kurang sehat, kadang rambut rontok, itu juga berkaitan ya. Tapi memang ada spesifik-spesifiknya tersendiri dari vitamin. Misalnya kalau kita bicara vitamin, paling sering vitamin C, kalau kekurangan defisiensi bisa nyebabin sariawan. Ya. Kekurangan vitamin B, kan ada penyakit beri-beri yang iya. Terus kalau vitamin D ke kesehatan tulang. Kalau mineral pun juga sama, seperti kekurangan mineral kalsium juga ke kesehatan tulang. Mineral misalnya zat besi itu bisa, kan zat besi kan membantu pembentukan sel darah merah, itu juga bisa mengarah ke anemia. Jadi kurang lebih itu. Oke. Tadi kan Dokter Adrian sudah sempat bilang tuh bahwa kalau sumber dari vitamin dan mineral sebagian besar itu justru ada di buah dan sayur. Tapi juga tidak menutup kemungkinan karena di produk-produk hewan itu juga ada vitamin dan mineral. Nah ini kembali pada saat pandemi kan jadi banyak baca nih, dengar saya sempat baca gitu di beberapa web. Salah satunya adalah vitamin K2. Saya lihat itu sumbernya itu kalau nggak di natto, which is kayak fermented kedelai, yang bau banget dan susah banget untuk dimakan ya, gitu kan. Adanya lagi di jeroan dan di butter dan di yogurt. Ini kan produk-produk yang kalau saya bilang apa ya? Kan selama ini stigmanya adalah kalau makan produk-produk ini kolesterol gitu. Terus gimana kita pengen makan vitamin K-nya, pengen dapat vitaminnya, tapi kita takut sama kolesterolnya. Nah itu gimana tuh dok? Gimana menyikapinya itu ya? Jadi sebetulnya gini, kalau kita bicara vitamin dan mineral tadi ya, memang utama tuh di buah dan sayur ya. Itu memang misalnya itu buah dan sayur itu kita kalau kandungannya itu memang nggak cuma spesifik ya, misalnya let's say jeruk kan memang rich akan vitamin C. Tapi nggak cuma vitamin C sebetulnya, tetap ada vitamin-vitamin lain. Ya, jadi memang sebenarnya itu buah dan sayur dan mungkin kandungan-kandungan dari daging itu juga bisa saling overlapping. Ya, jadi mungkin kayak jeruk tuh ada vitamin C, ada vitamin A-nya, mungkin bahkan juga ada mineralnya, ya itu memang saling overlapping. Nah, kemudian mungkin memang sempat ada sih berita kalau yang kandungan tadi itu yang kayak Gaby sampaikan tuh vitamin K-nya tinggi. Nah itu gimana sih kita mau nyikapinya? Ya sebetulnya gini, kalau misalnya let's say jeroan, jeroan itu kan aku sih jujur aja makan sih jeroan, tapi memang nggak yang hobi, Jadi nggak tiap hari lah ya? Nggak tiap hari juga. Terus kalau untuk jeroan itu yang memang aku tahu itu contohnya seperti hati, ya hati misalnya hati ayam, liver ya, itu tuh memang kandungan selain memang ada kandungan proteinnya yang pasti ada lemaknya, itu juga ada kandungan vitaminnya, vitamin ya K, vitamin B, kemudian juga mineralnya terutama zat besi. Maka dari itu kan hati itu bagus untuk membantu pembentukan sel darah merah. Nah itu dia. Nah sebenarnya yang penting gimana sih caranya itu menurutku, kalau sumber-sumber utamanya itu tetap dari buah dan sayur yang bisa kita continue rutin kita konsumsi. Kalau seperti mungkin sumber-sumber lain, apakah seperti jeroan, apakah seperti butter, ya itu nggak masalah kita konsumsi. Tapi memang itu dia, kalau terlalu banyak kan nanti takutnya kan malah punya side effect ke arah kolesterol. Selain terlalu banyak juga cara mengolahnya yang penting ya, cara mengolah. Jadi misalnya kayak jeroan, misalnya kayak hati atau liver. Biasanya kan kalau kita jajan gitu kan yang mungkin yang enak itu kan malah digoreng, digoreng sampai kering, ya kan? Digoreng waduh sampai yang sedep gitu lah. Nah tapi malah juga itu kan takutnya dengan proses pengolahan yang menggoreng itu kan malah bisa ningkatin resiko kolesterol. Nah bagusnya juga kita memang better ngolah sendiri, entah itu mungkin bisa juga ya di steam atau mungkin juga di masukin dalam kuah atau sop. Nah itu juga bisa. Ya jadi menurutku yang penting diperhatiin tetap buah dan vitamin itu kita utamain. And then mau penambahan seperti yang lain, vitamin K let's say kayak dari jeroan itu boleh-boleh aja. Yang penting kita cara mengolahnya itu benar dan frekuensinya. Kalau misalnya makan liver hati itu kan nggak perlu sampai kita setiap hari 7 hari gitu kan nggak, ya kan? Kita mungkin bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, asal cara mengolahnya itu benar dan sehat. Jadi nggak boleh digoreng pakai minyak jelantah, itu nggak boleh ya? Iya, itu dia. Apalagi kalau udah rutin keseringan itu yang nanti takutnya nakutin. Iya sih. Oke. Menyambung lagi nih tentang makanan. Saya harus bertanya tentang cemilan dan makanan ringan karena itu saya suka sekali gitu kan. Sama tuh. Apalagi kalau jajan Indonesia. Saya suka sekali jajanan pasar gitu, jajan makan Indonesia.
it's my passion gitu. Aku suka tiap kali traveling ke kota-kota yang baru, aku selalu mencoba makanan-makanan lokal. Apa pendapat dokter mengenai makanan di Indonesia, khususnya jajanan gitu, kuliner Indonesia lah. Jajanan tradisional, jajanan pasar ya. Dari yang mulai kue-kue basah, sampai yang kayak risol, sampai yang seblak, sampai yang yang gorengan-gorengan. What do you think about it? Ya sebetulnya memang kalau secara jajanan tergantung jajanannya ya. Tapi kalau misalnya kita bilang kue-kue basah, itu kan memang base-nya ini ya kan tepung, ya flour, kemudian pastinya gula. Ya. Kalau untuk yang goreng-gorengan ya pasti dengan minyak goreng. Ya. Nah sebetulnya kalau aku pribadi juga sama ya. Kita kalau mau konsumsi no problem. Aku sendiri juga suka makan jajan pasar, terutama kue-kue basah tuh aku juga suka. Ya. Tapi kan memang gini, kalau memang itu kan kita tahu kadar gulanya itu kan cukup lumayan tinggi. Ya. Jadi sekali lagi boleh, kalau boleh ya nggak masalah. Aku sih selalu kalau aku sampein ke misalnya yang tanya ke aku ataupun viewer, aku bilang nggak masalah, kamu suka nggak apa-apa. Tapi yang penting itu cara kita membatasinya. Jadi kita harus tetap bisa mengontrol. Misalnya let's say memang misalnya suka banget kalau misalnya kita lagi jalan-jalan, lagi traveling, ya is okay lah memang lagi traveling ya kan. Tapi and then kalau misalnya jadi sehari-hari, terus jadi makanan sehari-hari sampai mungkin 7 hari itu jadi cemilan terus dengan goreng-gorengan terus, itu juga sebisa mungkin juga jangan, karena kan kandungannya dari gulanya, dari proses penggorengannya ya, dan di samping itu juga tadi kita bahas tentang cara pengolahan. Ya, cara pengolahannya mungkin kalau bisa bikin sendiri di rumah ya, punya resepnya dengan cara yang lebih clean, kemudian minyaknya juga nggak sampai yang minyak jelantah misalnya ya kan, minyak yang masih baru bersih, gulanya juga bisa kita atur, ya itu mungkin juga lebih sehat. Tapi sekali lagi memang tetap perlu sih kita untuk membatasi, misalnya juga nih kan ada beberapa makanan nih, ini let's say yang simple yang di air kelapa muda. Air kelapa muda ini kan jelas sehat. Aku juga favorit nih air kelapa muda, tuh suka banget aku ya. Nah memang sih biasanya kan lebih sedap, lebih enak kan kalau ada manis-manisnya ya kan, manis-manisnya entah itu misalnya ada kolang-kalingnya, kita tambah gula ya, kita tambah sirup ya. Nah itu sekali lagi juga sama, boleh aja, tapi jangan sampai itu menjadi kebiasaan, itu jadi terus-menerus. Jadi nggak bisa tuh misalnya setiap sore aku harus makan serabi 2 biji gitu, nggak boleh ya? Kalau aku nggak nyaranin. Soalnya itu dia, nanti takutnya dari kebiasaan itu kita nggak sadar sih, nggak mungkin. Misalnya kan karena gula yang tinggi, proses penggorengan itu kan resikonya ke penyakit, ke arah diabetes, ke arah kolesterol. Itu nggak mungkin langsung, misalnya aku nih makan terus seminggu, langsung kita periksa gulanya apakah langsung tinggi atau kolesterol tinggi, enggak. Tapi itu takutnya nanti numpuk lama-kelamaan, kita nambah usia, kita terus makin lama punya kebiasaan itu, lama-lama akan numpuk. Nah, mungkin kita bisa tetap makan tapi kita batasin gitu. Oke. Dokter Adrian, sepanjang pengalaman nih, apakah ada pattern dari masyarakat Indonesia gitu ya, apalagi terutama ibu-ibu ya, apakah ada patternnya, misalnya nih ibu-ibu nih tipikalnya itu adalah kekurangan vitamin tertentu gitu, ada nggak sih? Dalam itu ya, memberikan gizi pada anaknya, pada bayinya pada anaknya iya, tapi juga terutama pada dirinya sendiri gitu. Karena kan kalau seandainya kita bicara ibu-ibu, seringkali mereka semua yang terbaik diberikan ke anak, terus dia biasanya udah nggak apa-apa lah, mamahnya pakai nasi sama garam aja gitu. Aku ngelihatnya ada beberapa, setelah berbincang-bincang dengan beberapa sobat Ayoma gitu ya, itu yang kita sering dapatkan gitu. Nah, aku pengen lihat secara makronya gitu ya, secara masyarakat Indonesia, ibu-ibu di Indonesia pada umumnya, apakah ada pattern tertentu nggak tentang vitamin dan mineral ini? Gitu? Ya jadi ini yang menarik juga nih sebetulnya ya. Jadi kalau dari pengalamanku itu tergantung dari lokasinya. Dalam artian kan dulu kan mungkin waktu masih kuliah di Semarang, and then aku juga setelah lulus itu ada internship ya di kota di Temanggung, Jawa Tengah. Itu juga sempat juga tuh waktu koas itu di kota-kota yang kecil ya, kota-kota yang mungkin cenderung ke desa. Nah, kalau memang di daerah-daerah yang mungkin terpelosok ya, terpencil, yang masih desa, itu memang seperti mungkin awareness tentang kecukupan nutrisinya masih harus kita tingkatin. Ya, jadi kadang-kadang memang masih belum
ngeh atau belum sadar ya, belum sadar betul mungkin masih makan itu terutama itu makronutrien yang tadi kita bilang memang masih kenyang, cukup sampai kenyang, yang penting enak, tapi kadang kandungan vitamin mineralnya itu kurang. Ya, itu memang itu sih menurutku tetap masih PR di Indonesia ini ya. Itu kan selain dari knowledge-nya, tapi juga faktor perekonomian waktu itu kan juga mempengaruhi juga ya. Nah, tapi kalau di kota-kota ya misalnya let's say yang aku sekarang juga lagi kuliah di Bandung, dulu juga waktu di Tangerang, nah di Semarang juga, itu sebetulnya untuk knowledge tentang kebutuhan nutrisi itu sudah bagus aku bilang ya. Jadi ibu-ibu tuh udah tahu kebutuhan untuk makronutrien, karbohidrat, protein, lemak, ya terus kemudian mikronutriennya, vitamin, mineral itu juga udah. Tapi mungkin yang perlu ditingkatin itu untuk konsistensinya. Ya konsisten, jadi perlu konsisten. Soalnya gini, memang udah ada yang konsisten, tapi kadang tuh ada yang masih tahu di sisi sebetulnya. Tapi kadang kan kendalanya gini, mungkin kalau pada ibunya sendiri itu kadang kan makannya tuh ya juga sama lah kayak kebiasaan kita makan masih cepet-cepetan. Kadang ngurus anak, udahlah makan yang penting cepet-cepetan. And then kalau problem di anak tuh kadang anaknya kurang suka akan makanannya. Nah itu kadang kendalanya di situ lah. Kadang kendala-kendala itu tuh yang bikin sebetulnya kan tahu, tapi lama-lama, aduh ya udahlah, yang penting misalnya kenyang, yang penting udah. Nah itu kadang yang masih perlu jadi PR. Jadi sebisa mungkin ya mungkin itu jadi tetap kita saling ngingetin bersama ya. Kita memang udah tahu, jangan sampai udah taunya ini itu kayak terkesan kayak sia-sia karena kita tuh jarang ngebiasain ya. Jadi kita tetap perlu rutin kebiasaan, saling remind sih menurutku, saling teman-teman ibu-ibu ya itu juga saling remind satu sama lain. Terus juga mungkin ke anak itu mungkin juga dengan variasi-variasi menu ya, dari yang anak suka dengan dicoba dengan variasi macam-macam menu itu yang bisa kita lakuin. Nah kalau seandainya seperti itu nih, ada yang belum bisa konsisten gitu dan terpaksa memang dalam kondisinya kekurangan, berarti mau nggak mau harus pakai suplemen atau untuk vitamin, atau biasanya disarankan untuk makan buah dan sayur lagi gitu. Oke, nah kalau itu biasanya memang tetap saranin untuk buah dan sayurnya tetap ya. Nah tapi suplemen itu biasanya kita juga bisa bantu berikan karena memang ada kekurangan untuk faktor ekonomi ya. Itu juga biasanya solusi dari pemerintah, itu juga dari kadang dari mungkin some organization atau something yayasan itu juga bisa untuk membantu ke situ. Oke. Terima kasih banyak Dr. Adrian sudah membagi ilmunya bersama Ayoma. Mudah-mudahan nggak kapok sengaja jauh-jauh dari Bandung. Enggak kapok, tenang aja. Nanti kapan-kapan kalau lagi ke Jakarta berkabar supaya kita bisa ketemuan lagi ya. Bisa diatur. Buat teman-teman yang ingin belajar lebih jauh dari Dr. Adrian, jangan lupa follow dan subscribe di IG beliau, TikTok dan YouTube. Dr. Medok ya? Ya. Oke. Nanti kita akan cantumkan juga di bawah. Sip. Oh ya teman-teman, kami juga mau informasikan mulai ke depannya sesuai dengan permintaan teman-teman, kami akan banyak menampilkan resep-resep makanan sederhana yang bisa teman-teman praktekkan di rumah sehari-hari. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan informasi dan notifikasi dari kami ketika kami upload video yang berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Bye!